Selamat datang di video analisis SWOT PT Matahari Department Store Tbk. Dalam sajian singkat ini, kami membahas kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi strategi bisnis Matahari bersama dengan Husniatul Qorina, Dian Ayu Lestari, Lana Syafaatul Ummah, Citra Rahmawati, dan Helvi Tiana Rosa. Mari kita mulai pembahasannya berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal yang telah dirangkum dalam matriks IV dan EV. Selanjutnya dilakukan pemetaan posisi PT Matahari Department Store Tbk ke dalam matriks internal-eksternal. IE Matrix, Digo Matrix digunakan untuk mengetahui posisi strategis perusahaan serta menentukan alternatif strategi yang paling sesuai berdasarkan kekuatan internal dan kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Hasil perhitungan matriks EV menunjukkan bahwa PT Matahari Department Store Tbk memperoleh skor total sebesar ke-2,7. Nilai ini mengindikasikan bahwa kondisi internal perusahaan berada pada kategori cukup kuat yang didukung oleh tingginya brand awareness serta jaringan gerai yang luas dan tersebar di berbagai kota di Indonesia. Meskipun demikian, perusahaan masih menghadapi sejumlah kelemahan internal, terutama keterbatasan dalam transformasi digital dan omnichannel, tingginya ketergantungan terhadap toko fisik dan traffic pusat perbelanjaan, serta tekanan margin akibat biaya operasional yang relatif besar. Hasil perhitungan matriks EV menunjukkan skor total sebesar 2,8 yang menandakan bahwa PT Matahari Department Store Tbk memiliki kemampuan yang cukup baik dalam merespons peluang dan ancaman eksternal. Peluang utama perusahaan berasal dari pengembangan produk private, label yang memiliki margin lebih tinggi, serta potensi peningkatan penjualan melalui kanal online dan omnichannel. Seiring dengan meningkatnya tren belanja digital di Indonesia, namun perusahaan juga dihadapkan pada ancaman yang cukup signifikan, seperti persaingan ketat dengan marketplace dan brand fast fashion global, serta fluktuasi biaya sewa dan biaya operasional yang dapat menekan profitabilitas perusahaan. Berdasarkan skor matriks EV sebesar 2,7 dan matriks EV sebesar 2,8. Posisi PT Matahari Department Store Tbk dalam IE Matrix berada pada kuadran V, yaitu Hold and Maintain. Posisi ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang relatif stabil, di mana kekuatan internal yang dimiliki masih mampu menopang kinerja perusahaan, namun belum cukup kuat untuk mendorong strategi pertumbuhan yang agresif. Implikasi strategis dari posisi hold and maintain adalah perusahaan perlu mempertahankan kinerja yang telah dicapai sekaligus melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi yang direkomendasikan pada posisi ini meliputi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Penetrasi pasar dapat dilakukan melalui peningkatan loyalitas pelanggan, optimalisasi program promosi, serta integrasi antara kanal penjualan offline dan online guna meningkatkan konversi penjualan. Sementara itu, pengembangan produk dapat difokuskan pada penguatan private label sebagai upaya diferensiasi dan peningkatan margin keuntungan. Dengan demikian, hasil analisis matriks menunjukkan bahwa keberlanjutan PT Matahari
Department store TBK sangat bergantung pada kemampuannya dalam mempertahankan kekuatan internal yang dimiliki, sekaligus mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan strategi yang tepat, Matahari diharapkan mampu mempertahankan daya saing dan relevansinya di industri retail modern. PT Matahari Department Store TBK atau yang lebih dikenal dengan Matahari adalah salah satu perusahaan retail terbesar dan paling ikonik di Indonesia. Berawal dari sebuah toko pakaian kecil di Pasar Baru pada tahun 1958, Matahari berkembang menjadi jaringan department store modern pertama di Indonesia. Pada tahun ke-1972, kini Matahari telah memiliki lebih dari 140 gerai yang tersebar di berbagai kota, menjadikannya salah satu pemain utama dalam industri fashion dan lifestyle nasional. Dengan kantor pusat di Lipo Village, Tangerang, Matahari menawarkan beragam produk mulai dari fashion pria, wanita, dan anak, hingga kosmetik, aksesoris, dan koleksi private label eksklusif yang hanya tersedia di gerainya. Perusahaan ini juga terus bertransformasi melalui kehadiran kanal digital matahari.com yang memperkuat strategi omnichannel agar pelanggan dapat berbelanja dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Matahari memosisikan diri sebagai merek retail untuk kelas menengah Indonesia, menghadirkan produk stylish dengan harga terjangkau, sekaligus mempertahankan reputasi sebagai salah satu pelopor retail modern tanah air dengan kombinasi pengalaman belanja di toko yang kuat dan layanan digital yang terus berkembang. Matahari berhasil mempertahankan relevansinya selama lebih dari 6 dekade, menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Setelah kita membahas company profile, selanjutnya ada analisis SWOT dari PT Matahari Department Store TBK. Bagian A, strength kekuatan, terdapat 2 poin. Di antaranya, brand kuat, high brand awareness. Matahari memiliki reputasi sebagai salah satu peritel pakaian terbesar dan tertua di Indonesia yang telah beroperasi mulai dari tahun ke-1958. Brand Matahari sudah melekat di benak konsumen, terutama untuk segmen menengah. Kedua, jaringan gerai luas hingga tahun 2024. Matahari telah memiliki total 139 gerai yang beroperasi di 77 kota. Ini menunjukkan jangkauan distribusi yang kuat dan akses pasar yang luas. Ini menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan retail fashion lain yang masih terpusat di kota besar saja. Lalu kita bergeser pada bagian B, weakness, kelemahan. Terdapat 2 poin di antaranya. Pertama, keterbatasan dalam transformasi digital dan omnichannel. Meskipun Matahari telah meluncurkan platform matahari.com dan memperkuat strategi omnichannel, kontribusi penjualan online terhadap total revenue masih sangat kecil dibandingkan pesaing yang lebih digital driven. Transformasi ini membutuhkan investasi besar dan kecepatan adaptasi yang tinggi. Sementara Matahari masih sangat bergantung pada format toko fisik. Matahari Department Store LPPF bidik kenaikan penjualan online, ketergantungan terhadap toko fisik dan traffic mall. Model bisnis Matahari Department Store masih sangat bergantung pada toko fisik, sehingga saat mobilitas masyarakat turun performa, Matahari langsung terdampak signifikan. Margin keuntungan yang tertekan oleh biaya operasional.
Biaya untuk menjalankan bisnis seperti sewa, tenaga kerja, listrik, dan logistik cukup besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Opportunity peluang. Pertama, diversifikasi produk melalui private label. Kehadiran private label seperti Suko menjadi peluang bagi Matahari karena memberikan keuntungan lebih tinggi dan menciptakan diferensiasi dari pesaing. Matahari melaporkan penjualan 4,6 triliun di tengah kondisi pasar ya matahari.com. Kedua, peningkatan penjualan online dan omnichannel. Matahari memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar melalui penguatan platform matahari.com serta saluran penjualan alternatif seperti Shopkin Detail, saluran social commerce dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dengan tren belanja digital yang terus meningkat di Indonesia, optimalisasi kanal online dapat mendorong penjualan tambahan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Threats ancaman. Pertama, adanya kompetitor online dan fast fashion global. Persaingan dengan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, serta brand global seperti H&M dan Uniqlo menekan posisi Matahari dalam segmen fashion middle market. Konsumen urban cenderung memilih belanja online. Ini membuat posisi Matahari di segmen menengah ke bawah semakin sempit. Kedua, biaya sewa dan operasi yang fluktuatif. Karena Matahari masih menggunakan penjualan dengan fokus utama di penjualan secara offline, maka kenaikan biaya sewa atau biaya tetap lain akan mempersempit margin lebih jauh bagi retail yang masih sangat mengandalkan gerai fisik. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Matahari Department Store memiliki posisi kompetitif yang kuat, terutama berkat brand awareness tinggi dan jaringan gerai yang luas, yang menjadikannya salah satu retail fashion paling dominan di Indonesia. Namun, perusahaan menghadapi tantangan internal berupa ketertinggalan dalam transformasi digital, ketergantungan pada traffic mall, serta margin keuntungan yang tertekan oleh biaya operasional yang besar. Di sisi peluang, Matahari berada pada posisi strategis untuk memaksimalkan private label dan mempercepat pengembangan kanal penjualan online dan omnichannel guna memperluas pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Meski demikian, perusahaan perlu bersiap menghadapi ancaman dari kompetitor online, brand fast fashion global, serta kenaikan biaya operasional yang dapat terus menekan profitabilitas. Secara keseluruhan, kesuksesan Matahari ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya memperkuat digitalisasi, mengoptimalkan portofolio toko fisik, dan mempercepat transformasi model bisnis agar tetap relevan di tengah dinamika industri retail modern. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini
menjadi berguna bagi penontonnya dan menjadi bermanfaat bagi seluruh kalangan.